people want to conflate that we have global obligations with turning of our backs to this region. And that's why I've made more trips here than anywhere else and have met and will continue to meet with individual countries and in collective settings like this to demonstrate we are quietly but very strongly working by, with, and through allies based on our mutual commitments to strengthen our capabilities out here. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure that all of our O plans are properly funded throughout the world. So I think because there's been a lot of talk previously in the U.S. government about pivots that were never real, there's an instinct to want to look at this and say that it is not. When I think it's the exact opposite. Underneath our entire approach is a substantive, serious approach to the Pacific, while also ensuring we maintain our obligations around the world. On the Taiwan arms sales, I would very much decouple the two, and we feel very good about our stockpiles, both how we use them and in Epic Fury in this historic moment. And I don't think enough credit has been given to President Trump for his willingness to take on this global threat and do so through Admiral Cooper and our CENTCOM commander in a devastatingly effective way. And status as of right now is that any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. And he's patient in the pursuit of that because of how the implications of how that sorts out. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. That was the only time I've ever been accused of being on the left. And he was pointing at the War Department. And we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang masa gencatan senjata selama 60 hari. Langkah ini dibarengi dengan rencana dialog lanjutan terkait program nuklir Iran. Kabar kesepakatan awal gencatan senjata ini mendorong harapan baru akan berakhirnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini masih berlangsung dan masih membahas sejumlah poin krusial termasuk yang berkaitan dengan penguasaan nuklir oleh Iran. Vance menyebut Iran memiliki niat baik dalam negosiasi yang tengah berjalan. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tetap membuka kemungkinan serangan terhadap Iran jika Iran memaksakan kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan terus memperluas penguasaan di wilayah Gaza hingga lebih dari 70%. Namun sejumlah pihak menyebut langkah Netanyahu tersebut bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan telah mengarahkan militer Israel untuk merebut lebih banyak wilayah di jalur Gaza, bahkan hingga 70%. Adapun hingga saat ini, Israel telah secara efektif menguasai sekitar 64% wilayah Gaza yang kini hancur akibat agresi Zionis Israel dalam 2 tahun terakhir. Netanyahu telah berulang kali mengatakan militer Israel mengendalikan lebih dari 60% wilayah Gaza dan akan lebih banyak wilayah Gaza akan direbut oleh Israel. Sejumlah kalangan menilai pernyataan Netanyahu tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disepakati Israel serta Hamas pada Oktober 2025. Dalam perjanjian itu, militer Israel seharusnya mundur ke garis demarkasi yang dikenal sebagai Yellow Line yang membuat Israel hanya menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Meski demikian, serangan Israel di jalur Gaza terus berlangsung.
Bahkan pada Selasa lalu, serangan Israel menewaskan seorang kepala kelompok sayap dari kelompok Hamas. Di sisi lain, warga Palestina memandang perluasan zona penyangga wilayah Gaza oleh Israel sebagai bagian dari strategi untuk secara permanen mengusir mereka. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu pemirsa, sejumlah sumber di Iran mengklaim rancangan perpanjangan kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran belum rampung sepenuhnya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan laporan sejumlah media yang menyatakan rancangan tersebut telah selesai dan disusun dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator Amerika Serikat dan Iran yang menyatakan bahwa laporan soal finalisasi rancangan perpanjangan gencatan senjata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahkan menurut sumber tersebut, draft kesepakatan hingga kini belum disusun dengan sempurna. Sumber itu juga menegaskan Iran belum memberitahu Pakistan selaku mediator bahwa kesepakatan tersebut telah dirampungkan. Ia menambahkan apabila kesepakatan pada akhirnya berhasil difinalisasi, maka pemerintah Iran akan menyampaikan informasi tersebut kepada mediator Pakistan maupun kepada publik. Berikutnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya penguatan teknologi digital dalam perekonomian nasional, di mana pemerintah perlu mengembangkan roadmap ekosistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan, menegaskan pengembangan Artificial Intelligence atau AI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri perlu dilengkapi dengan roadmap regulasi ekosistem digital nasional. Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar manfaat besar penggunaan teknologi AI berdampak luas terhadap perekonomian. Karena ini berakibat terhadap perbankan, terhadap pendidikan, terhadap e-government, program-program pemerintah nantinya. Baik itu sektor kesehatan, kondisi kesehatan mental dari masyarakat Indonesia bisa dibantu oleh AI dan mempertajam efektivitas dari program-program pemerintah. Artinya ini banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk hal-hal yang positif seperti yang itu, bagus sekali ya. Tinggal kita salurkan bagaimana baiknya. Tapi masalahnya adalah penggunaan di ruang-ruang publik yang lainnya. Ada deepfake di sana, ya kan, yang juga harus kita hati-hati. Pemerintah kini tengah mengubah pola pembangunan dengan memperkuat investasi sektor real dan pengembangan ekonomi daerah melalui proyek-proyek strategis nasional. Ya, transformasi strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah kini mulai menempatkan Danantara sebagai mesin baru penggerak ekonomi daerah. Pemerintah kini tengah mengubah pola pembangunan dengan memperkuat investasi sektor real dan pengembangan ekonomi daerah melalui proyek-proyek strategis nasional. Pembangunan kini tidak hanya dilakukan melalui transfer ke daerah, tetapi juga lewat instruksi Presiden, bantuan Presiden, hingga proyek investasi strategis nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun, transformasi strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah kini mulai menempatkan Danantara sebagai mesin baru penggerak ekonomi daerah. Sejumlah proyek-proyek investasi yang telah diresmikan Presiden diarahkan untuk memperkuat sektor real sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.